Engkau berbakti sama dia, kata dia. Dia kan nggak kenal sama engkau. Iya, dia nggak tahu sama Ana, tapi Allah tahu kalau dia ibu Ana. Allah tahu kalau dia ibu Ana. Ana harus berbakti. Katanya, ibumu sakit apa? Ibu kena gula, katanya. Setelah dikasih resep, itu dokter cerita, pasiennya keluar, ditutup pintunya. Dokter ini nangis. Dia mengatakan, ana sering dengar ceramah tentang birrul walidain. Ana sering mendengarkan tausiah ustaz tentang berbakti kepada orang tua, tapi ana baru sekarang melihat kebaktian seorang anak sama orang tuanya. Ibunya gila, dia tetap berbakti. Dan dia mengatakan, iya, ibu ana nggak tahu sama ana, tapi Allah tahu kalau dia ibu ana. Kita kadang-kadang sudah menikah lebih peduli sama istri kita, lebih peduli sama anak-anak kita. Nggak ada hadis yang mengatakan anak itu pintu surga, jemaah. Yang ada itu orang tua pintu surga. Kita peduli sama anak-anak kita. Beli oleh-oleh buat istrinya. Ditelepon istrinya mau apa, kepingin apa. Pernahkah kau telepon ibumu? Tanya, Umi kepingin apa, Umi? Ana lagi dalam perjalanan, Umi. Jamaah, itu anak, Masya Allah, dia berdiri. Kenapa dia kuat, jamaah? Karena dia tahu Allah yang nyuruh dia berbakti. Mungkin tidak ada yang melihat berdirinya dia, tapi Nabi ceritakan berdirinya dia. Dari malam jamaah sampai pagi, berapa jam dia ingat, ibuku hamil aku 9 bulan. Capek. Memang ketika antum lahir dengan selamat, Allahu Akbar, ibu itu lupa dengan rasa sakit dia 9 bulan. Ibu itu lupa dengan jeritan dia mengeluarkan kita ketika kesakitan. Itu lupa. Dia tersenyum, dia bawa anaknya, ditaruh di dadanya. Allahu Akbar. Kalaupun ada air mata yang menetes, itu air mata kebahagiaan orang tua dengan hadirnya kita di muka bumi ini. Allah mengatakan, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kata Allah, kami mewasiatkan kepada manusia, memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi yang nyuruh antum berbuat baik itu bukan paman antum, bukan ustadz, tapi Allah. Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik sama orang tua. Walaupun orang tua antum kafir. Ada sebagian pertanyaan yang kadang-kala datang mengatakan, ustadz, buang sama orang tua ana dulu, ustadz. Ana punya bapak menceraikan ibu ana. Ibu ana akhirnya bekerja, bapak ana bekerja, ana dititipkan ke kakek dan nenek. Sekarang ketika ana sukses, bapak ibu ana ingin ana berbakti sama dia. Subhanallah, yang nyuruh antum berbakti bukan bapak ibu antum, tapi yang menciptakan antum yang nyuruh antum berbakti. Cukup tubuh antum itu berasal dari darah orang tua antum. Lalu antum berpikir nggak mau berbakti sama orang tua. Yang orang tuanya jahat sama dia, merasa dizalimin sama orang tua. Orang tua anak pilih kasih, Ustaz. Orang tua anak seperti ini, seperti itu. Iya, seburuk apapun orang tuamu, tetap itu orang tuamu. Dan Allah nyuruh kamu berbuat baik sama orang tua. Wallahi jamaah, ada seorang syekh cerita dalam salah satu ceramahnya, cerita tentang seorang dokter.
dokter perempuan. Di sana, di Arab sana, ada seorang anak lelaki bawa ibunya. Bawa ibunya masuk ke dokter ini, subhanallah. Ibunya ini gila. Anak-anak muda, belum nikah. Dia bawa ibunya. Nanti ibunya tersenyum sendiri, ketawa sendiri. Masuk ke ruang dokter itu, mejanya dokter diputerin sama ibunya. Anaknya minta maaf, ya dok, kata dia. Sekali-kali nanti ngeliat di televisi dokter itu ada gambarnya Ka'bah. Ibunya ngomong, nak kau bukan nak ngomong, kamu bohong mat kau bohong sama ibu. Katanya mau dibawa umroh ibu, kata dia. Nanti diludahin anaknya, digigit anaknya, nanti kerudungnya ibunya terbuka dipasangin lagi. Itu dokter tanya sama anaknya, ini sama, kata dia. Ibu anak, kata dia. Sejak kapan dia seperti ini? Sejak lahir. Loh, terus gimana engkau bisa lahir? Iya, sama kakek ana, ibu ana dinikahkan. Tapi 10 bulan diceraikan. Ya karena seperti ini, Pak. Ana lahir dari rahim ibu ana. Dan seperti ini kelakuan. Iya, kata dia. Engkau berbakti sama dia, kata dia. Dia kan nggak kenal sama engkau. Iya, dia nggak tahu sama ana. Tapi Allah tahu kalau dia ibu ana, kan? Allah tahu kalau dia ibu ana. Ana harus berbakti. Ditanya, ibumu sakit apa? Ibu kena gula, kata dia. Kena ini. Setelah dikasih resep, itu dokter cerita, pasiennya keluar, ditutup pintunya. Dokter ini nangis. Dia mengatakan, ana sering dengar ceramah tentang birrul walidain. Ana sering mendengarkan tausiah ustaz tentang berbakti kepada orang tua. Tapi ana baru sekarang melihat kebaktian seorang anak sama orang tuanya. Ibunya gila, dia tetap berbakti. Dan dia mengatakan, iya ibu ana gak tahu sama ana, tapi Allah tahu kalau dia ibu ana. Dan yang ngasih wasiat supaya kita berbakti sama orang tua itu Allah, jemaah. Apapun yang dilakukan orang tua kita. Apalagi ibu. Allah katakan, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibu kita, hamil kita itu dalam kondisi yang sulit. Ada ibu yang harus bed rest demi anaknya lahir. Demi kita lahir, ibu kita itu bed rest. Capek dikit keluar darah. Ada yang harus hamil kita dalam kondisi dia ditinggal sama suaminya. Dia harus cari nafkah sendiri. Ada yang harus muntah-muntah demi kita. Allah. Lalu kita berdiri buat ibu kita. Capek. Diceritakan seorang. Ya kita semua tahu ceritanya. Tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua. Kemudian gua itu tertutup dengan batu yang menggelinding. Lalu mereka bertawasul dengan amal soleh mereka. Salah satunya yang mengatakan, ya Rabbi, Allahumma, ya Allah, aku punya 2 orang tua. Aku punya 2 orang tua. Yang aku senantiasa memberikan susu kepada keduanya sebelum keluarga yang lain minum susu. Dia sudah menikah, dia punya istri, punya anak. Pada suatu hari, ya Allah, aku kejauhan cari rumput.
Sehingga aku balik dalam kondisi orang tua sudah tidur. Maka aku pereskan susu buat keduanya, ya Allah. Allah tahu, tapi dia mau cerita sama Allah. Dia ingin tawasul dengan amal soleh dia. Lalu aku taruh di wadah. Aku datang ke bapak ibuku, mereka tidur. Maka aku berdiri di hadapan kedua. Jamaah, bukankah bisa dia taruh di sebelah meja ibunya susu itu? Dia ambilkan meja, taruh di sana, dia bisa tidur. Dia sudah berbakti sama orang tuanya dengan seperti itu. Tapi anak ini tidak. Aku berdiri, ya Allah, aku nggak ingin membangunkan keduanya. Dan aku terus berdiri, aku pegang itu susunya. Sampai mau subuh bangun, aku serahkan kepada kedua. Anak-anaknya nangis minta susu. Kata dia, lah, sampai bapak ibu aku minum. Kalian jangan minum. Kita kadang-kala sudah menikah lebih peduli sama istri kita, lebih peduli sama anak-anak kita. Nggak ada hadis yang mengatakan anak itu pintu surga, jemaah. Yang ada itu orang tua pintu surga. Kita peduli sama anak-anak kita. Beli oleh-oleh buat istrinya. Ditelepon istrinya mau apa, kepingin apa. Pernahkah engkau telepon ibumu? Tanya, Umi kepingin apa, Umi? Ana lagi dalam perjalanan, Umi. Jamaah, itu anak, Masya Allah, dia berdiri. Kenapa dia kuat, jamaah? Karena dia tahu Allah yang nyuruh dia berbakti. Mungkin tidak ada yang melihat berdirinya dia, tapi Nabi ceritakan berdirinya dia. Dari malam jamaah sampai pagi. Berapa jam dia ingat, ibuku hamil aku 9 bulan. Capek. Ana semakin tahu dengan tugas besar seorang ibu dan pengorbanan seorang ibu. Setelah Ana menikah, setelah Ana tahu bagaimana istri Ana hamil, ketika dia harus tidur gak enak, makan muntah aja, Ana melihat istri Ana sampai lemes dia. Ana ingat begini ibu Ana hamil Ana. Lalu kita lupa, jemaah. Kita sok sukses, mungkin engkau lebih sukses dari orang tua. Tapi kalau nggak ada bapak ibu, engkau nggak akan pernah lahir di muka bumi. Allah ceritakan ibunya hamil dia. Wa wada'athu kurha, dan melahirkannya dalam kondisi sulit. Kadangkala perut ibu kita itu disobek demi kita keluar dari perut ibu kita. Antum meninggalkan luka di ibu, itu dijahit. Kalau antum anak ketiga, Allahu Akbar, berapa kali dibelah perut ibu kita, tubuhnya jadi jelek gara-gara kita. Tapi dia nggak peduli, yang penting antum lahir dengan selamat. Kalau ibu kita dikasih pilihan, ini nggak bisa diselamatkan dua-duanya, salah satunya akan meninggal dunia. Kira-kira apa kata ibu antum? Iya, nggak apa-apa dok, selamatkan bayinya dok. Nggak apa-apa dok, biar dia lahir dok. Subhanallah. Berapa banyak ibu yang meninggal dunia ketika dia melahirkan anak. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamilnya dan menyusuinya itu 30 bulan. Artinya bukan ketika antum lahir selesai lelahnya ibu kita. Memang ketika antum lahir dengan selamat, Allahu Akbar, ibu itu lupa dengan rasa sakit dia 9 bulan. Ibu itu lupa dengan jeritan dia mengeluarkan kita ketika kesakitan. Itu lupa. Dia tersenyum, dia bawa anaknya, ditaruh di dadanya. Allahu Akbar. Kalaupun ada air mata yang menetes, itu air mata kebahagiaan orang tua dengan hadirnya kita di muka bumi ini. Lalu kita bisa berjalan. Kita nggak bisa apa-apa lahirnya. Allah
rekam kebaikan ibu kita. Kita disusui sama ibu kita. Berapa bulan? 2 tahun. 24 bulan disusui. Mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang lebih. Tapi yang jelas kondisi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis, jemaah. Antum lapar menangis, buang kotoran menangis. Siapa yang datang membersihkan kotoran antum? Ibu antum. Yang gendong antum siapa? Ibu antum. Dia susui. Subhanallah, sampai anaknya agak besar sedikit, diajari bicara sama ibunya, diajak ngomong sama ibunya, diajarin berdiri sama ibunya, diajarin berjalan sama orang tuanya. Allahu Akbar. Kemudian ketika antum sukses, antum berangkat ke luar negeri, antum berangkat ke luar kota, meninggalkan kedua orang tua antum, boleh, asalkan dengan ridho orang tua antum. Kalau ibu antum telepon, antum di Batu sini, kuliah, sampai sukses jadi pengusaha di sini. Ibu antum di kampung telepon, nah, ibu ingin kau balik ke kampung. Nah. Jangan pernah mengatakan, bu, anak kerjanya di sini, ibu. Saya ditugaskan di sini. Tinggalkan semua pekerjaanmu, pulang ke rumah. Ustaz, gimana dengan istri dan anak-anak? Yang ngasih makan istri sama anak-anak antum itu Allah Jalla Jalla. Bawa pulang ke kampung. Hidup sama ibu. Ibu ingin kau balik ke kampung. Jangan pernah mengatakan, bu, anak kerjanya di sini, ibu. Saya ditugaskan di sini. Tinggalkan semua pekerjaanmu, pulang ke rumah. Ustaz, gimana dengan istri dan anak-anak? Yang ngasih makan istri sama anak-anak antum itu Allah Jalla Jalla. Bawa pulang ke kampung. Hidup sama ibu antum. Jamaah, ada seorang sahabat yang izin untuk berjihad, izin untuk mendapatkan surga yang paling tinggi, izin untuk bisa memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Kalau dia mati syahid, dia datang kepada Nabi SAW, ditanya, bapak ibumu hidup? Iya, kata dia. Pulang engkau ke sana. Fathammal jannah, di sana ada surga. Ilzam rijlaiha, engkau tetap di kaki ibumu. Ini mau jihad, bukan mau cari fulus, jemaah. Bukan mau cari kenikmatan dunia, dia mau cari surga. Tapi pintu surga yang paling baik orang tua dapat jauh-jauh. Jamaah, Allah, ketika antum nangis di kasur ibu, di dapur lagi masak, dimatikan kompornya, dia datang jumpai antum. Antum lihat, anak sering lihat ketika kajian, bagaimana seorang ibu yang gendong anaknya yang nangis. Dia ingin dengarkan kajian, tapi engkau menghalangi dia untuk mendengarkan kajian dengan baik. Dia harus gendong. Kadang-kadang nggak boleh deket-deket kajian, yang bawa anak tempatnya lain, dan dia nurut. Engkau ganggu hidup dia dari sejak engkau lahir. Kemudian setelah engkau dewasa, engkau nggak berbakti sama ibu. Lupa dengan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahr. Di masa Umar bin Khattab, ada seorang yang datang kepada Umar mengatakan, ya Amirul Mukminin, aku ini jadi kendaraan buat ibu. Aku ini yang membersihkan kotoran ibu, dan aku palingkan wajah. Ibuku sudah lumpuh, gak bisa apa-apa, dan aku berusaha untuk berbakti sama dia. Aturani qad jazaituha. Gimana menurut, apakah aku sudah balas kebaikan ibuku? Kata Umar, la, kata dia. Enggak, belum. Ya Amirul Mukminin, bukankah aku sekarang ini telah berbuat kepada ibuku seperti ibuku berbuat kepadaku waktu aku kecil? Artinya sama pekerjaannya sekarang ini. Aku yang menyuapin ibuku, aku yang membersihkan ibuku, yang mengantarkan dia ke kamar mandi. Semua yang pernah dilakukan ibuku, kira-kira sudah aku lakukan semua sekarang.
Sama, kata dia. Ibumu waktu merawatmu ketika engkau kecil, ibumu berharap engkau bisa hidup. Sedangkan engkau sekarang merawat ibumu ketika sudah tua sakit-sakitan, engkau berharap ibumu mati. Allah, iya. Kita kadang-kadang merasa lelah merawat ibu yang sudah tua. Merasa kadang-kadang, ya Allah, kalau ibu ini meninggal insya Allah lebih baik. Antum mau istirahat. Allah, iya. Belum. Suatu hari tatkala Abdullah bin Umar tawaf, ada seorang yang menggendong ibunya. Sambil dia bersenandung mengatakan, inni anal ba'iru hal mudhallalu in udhirat rikabuha lam udhar. Aku ini adalah tunggangan ibuku yang taat dan patuh. Kalau tunggangan-tunggangan lain itu dikagetin, kaget. Aku tidak pernah membuat ibuku kaget di atas punggungku. Lalu bertemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia bertanya, kira-kira aku sudah balas enggak kebaikan ibuku? Aku ini bawa ibuku dari Yaman. Dari Yaman. Mungkin 2000 kilometer. Dia gendong ibu. Sampai melaksanakan ibadah haji semua dia di punggung, ibunya di punggungnya. Dia tanya, aku sudah balas enggak kebaikan ibuku, kata dia. Apa kata Abdullah bin Umar bin Khattab? Wala bitalqatin min talaqati. Rasa sakit ibumu ketika dia mengeluarkanmu, yang ibu itu kesakitan, satu rasa sakitnya belum engkau balas. Bagaimana dengan kebaikan dia yang lainnya? Tapi engkau telah berbuat baik kepada ibu. Maka kita nggak boleh merasa sudah berbuat baik sama ibu kita. Apalagi merasa sudah balas budi. Na'udzubillah.